Halo, shalom guys. Senang jumpa lagi di video dan di channel saya. Gimana kabarmu? Iya, saya tanya beneran. Gak basa-basi, gimana kabarmu? Saya berharap kamu sehat, baik-baik aja, bahkan diberkati Tuhan berlimpah. Katakan amin. Guys, hari ini kita mau belajar lagi tentang perkataan yang menghidupkan. Amin. Kamu bisa menghidupkan orang-orang melalui perkataanmu. Sehingga banyak orang diberkati oleh hidupmu, oleh perkataanmu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataanmu, melalui hidupmu. Amin. Kita akan belajar ini luar biasa guys. Nah, diawali dari ayat Alkitab yang akan saya bacakan. Tapi saya mau pesan dulu guys. Ini akan banyak baca Alkitab, sabar ya. Karena ayat Alkitab itulah yang menghidupkan kita. Amin. Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Serem ya guys. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Waduh, waduh, waduh. Ternyata setiap perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu nggak menguap begitu aja guys. Tidak hilang begitu saja, tetapi akan dibawa ke penghakiman atau pengadilannya Allah. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Wadaw. Wadaw. Jadi guys, saya mau pastikan kita semua berkata-kata dengan baik, bijak, dan benar. Amin. Supaya kita aman di penghakiman. Nah guys, jadi jangan asal ngomong. Benar nggak? Karena nggak menguap begitu aja. Waduh, dicatat kayaknya, direkam kayaknya. Jadi kita perlu mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi gini, mending nggak ngomong daripada ngomong yang melukai. Mending diem daripada ngomong tetapi merobohkan orang. Mending silent mulutnya, nggak berkata apa-apa, sama sekali, diam lebih baik daripada perkataan kita merobohkan, menghancurkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Guys, setuju nggak sama saya bahwa seringkali tanpa sadar perkataan-perkataan kita melukai orang lain? Kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Tuhan nggak mau kita seperti itu, katakan amin. Tuhan mau mulut kita berguna untuk membangun orang lain, bukan menjatuhkan, menyakiti. Kita akan terus belajar. Nah, Amsal 10:19 ingatin kita, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Banyak omong sama dengan banyak pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, kadang-kadang ada istilah diam itu emas, betul? Karena dengan diam kita malah mendengar lebih banyak, benar nggak? Oh, si A ngomong gini, si B ngomong, si C ngomong gini. Kita bahkan tahu lebih banyak. Itu dikatakan Alkitab berakal budi daripada kita banyak ngomong. Karena dalam banyak ngomong, banyak kesalahan. Yang banyak ngomong, asal ngomong yang positif, oke, go on, silahkan. Tapi yang banyak ngomong, maaf kata, yang negatif, yang nggak bermutu, yang nggak berguna, tolong berhenti banyak ngomong. Ngomong boleh, tapi jangan banyak-banyak ngomong yang nggak berguna. Amin. Yuk, saat ini yang nonton, kamu perlu hati yang rendah untuk mau ditegur oleh firman. Nggak enak guys ditegur, benar nggak? Panas di telinga, panas mungkin di hati, tapi itu baik buat kamu untuk upgrade diri menjadi lebih baik. Mungkin nggak enak itu ditegur, tapi itu vitamin buat hidupmu. Supaya karakter Kristus muncul dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang senang dekat kamu guys. Ya, coba sekarang renungkan sebentar. Orang-orang dekat kamu itu senang, sedih, atau biasa aja?
Sedih karena mulut kamu tajam seperti silet. Atau mulut kamu banyak negatifnya. Jangan ya. Ayo pakai mulutmu untuk menjadi berkat. Amin. Nah, Yakobus 1 ayat 26 mengatakan gini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi guys, kita perlu mengekang lidah kita untuk memperkatakan kata-kata yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak perlu, atau lebih parah lagi menyakiti orang. Ya, menyerang orang, menggosip, memfitnah orang. Jangan guys. Kekang lidahmu. Karena nanti payah dikatakan ibadah kita sia-sia. Ya. Lalu Yakobus 3:8 juga mengatakan bahwa lidah ini buas. Waduh. Lidah ini apa guys? Buas. Penuh racun mematikan katanya. Kata Alkitab loh. Racun mematikan. Oh my God. Serem banget di lidah kita ini ya. Ya. Bahaya sekali lidah kita ini. Guys, sebentar. Ketika kamu mendengar firman ini, tolong jangan berpikiran gini. Oh, ini buat si A nih, mulutnya ngaco. Ini buat si B nih, mulutnya nggak benar. Buat si C, bukan. Tapi koreksi dengan rendah, jangan-jangan ini saya. Jangan-jangan ini saya. Nggak usah mikirin orang lain, guys. Itu urusan dia dengan Tuhan. Sekarang ini urusan kamu dengan Tuhan. Jangan-jangan ini saya. Saya mau belajar. Saya mau dikoreksi firman. Jangan-jangan itu saya. Karena saya ngalami, guys. Nanti saya akan cerita. Selanjutnya, Yakobus 3:6. Lidah pun adalah api. Oh my God. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya ampun. Ini yang ngomong firman, guys. Lidah pun adalah api. Bahaya ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Lidahmu ini, lidahku ini, dunia kejahatan, kata firman. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Ya, perkataan kita berdosa bisa menodai seluruh tubuh kita dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Guys, kalau lidahmu itu jahat, kalau perkataan-perkataan kamu itu menyerang orang, ya, lidah yang jahat, yang berdosa, yang suka nyakitin orang, itu dari api neraka, guys, kata firman Tuhan. Nah, tapi ada nasihat baik, guys. Ini ayat terakhir, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor juga bicara tentang perkataan sia-sia yang menyerang orang, menyakiti orang, merobohkan orang. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Oh my God, untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Guys, gini. Pastikan apapun yang keluar dari mulutmu itu membangun orang, memberkati orang, dan orang senang mendengarnya. Merasakan damai ketika mendengar perkataan-perkataan kamu. Jadi lebih baik diam, lebih baik gak berkata apa-apa kalau perkataan yang keluar dari engkau itu menyakiti orang. Hati-hati. Tapi firman Tuhan ngajak, ayo guys, kira-kira gitu. Ayo guys, pakai perkataanmu. Perkataan yang baikmu untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Guys, gini. Biarkan setiap orang-orang di sekitar kamu mendengar perkataan-perkataan kamu itu enak didengar perkataan kamu. Manis didengar. Membangun. Memberkati. Ngasih semangat sehingga orang senang kalau melihat kamu datang. Waduh, si A. Lu kemana aja? Sini dong. Ngumpul kayak gini sama kita dong. Kenapa?
Karena si A ini perkataannya manis didengar, membangun, penuh berkat, kasih semangat. Tapi kalau lihat si B, ya dalam hati, aduh dia lagi malas banget. Aduh mulutnya tajam amat nih. Saya berharap kamu jadi orang A, si A tadi. Yang perkataan yang ditunggu-tunggu. Perkataannya menghidupkan orang. Perkataannya memberkati orang. Katakan amin. Tuhan mau pakai kamu melalui perkataan-perkataan baikmu untuk membangkitkan orang, membangun orang, memberkati orang. Sehingga orang-orang beroleh kasih karunia dengan perkataan-perkataan. Satu kali saya dikasih tahu istri saya yang ibu A, ibu karyawan, si ibu ini tadi nangis. Hah, nangis kenapa? Karena katanya nangisnya karena perkataanmu yang, saya kaget. Saya nggak sadar ternyata perkataan saya ini melukai karyawan saya. Ya ampun, tadi saya ngomong apa ya? Padahal menurut saya nggak melukai, tapi melukai ternyata. Jadi saya cuma negur gini, Bu, kalau kerja gini ya Bu, jangan gini ya Bu ya, tolong ya. Gitu, ternyata menurut saya baik, ternyata menurut orang lain yang mendengarnya tidak baik. Dia sakit hati, dia seperti jatuh dirobohkan, dia terluka hatinya. Ya ampun, saya menyesal, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu saya, Bu, maaf ya Bu, saya nggak bermaksud. Saya minta maaf. Guys, tanpa sadar, kadang perkataan kita itu nyakitin orang lain, menyerang orang lain. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, mau ya? Tapi guys, beberapa waktu yang lalu, saya ketemu teman lama, ketemu yuk, ayo ngobrol di tempat makan. Wah, enak ngobrol, selesai kurang lebih hampir 1 jam, kita berpisah lagi. Dia bilang gini, Jim, makasih ya. Mulai hari ini, aku akan dekat sama Tuhan. Hah? Maksudnya? Iya. Melalui pertemuan kita ini, perkataan-perkataan kamu sudah memberkati aku. Dan aku akan dekat sama Tuhan. Aduh guys, dengar baik. Saya senang banget. Kenapa? Karena perkataan saya, mulut saya bisa membangun orang. Bisa memberi kehidupan rohani kepada orang. Bisa perkataan saya bisa menghidupkan rohani orang lain. Amin. Kamu pilih menjadi berkat melalui perkataan atau merobohkan melalui perkataanmu. Itu pilihan di tangan kamu. Guys, ternyata dengan mulut yang sama, saya bisa merobohkan orang, tapi ternyata saya juga bisa membangkitkan orang. Dan sejak itu saya bertobat, saya seolah-olah berusaha terus. Bukan seolah-olah ya, saya selalu berusaha. Perkataan yang keluar dari mulut saya, itu memberkati orang, membangun orang. Bukan melemahkan orang, bukan menyakitin orang. Perkataan yang menghidupkan. Amin. Lalu satu kali ada anak rohani saya yang curhat ke saya, gini. Lalu saya kasih nasihat yang berasal dari Roh Kudus. Saya doa dulu, Roh Kudus pakai aku. Saya kasih tahu. Dan dia bersaksi dia mengalami mujizat. Ya, lalu dia bilang ini, Ko Jimmy, saya dipanggil Ko Jimmy, melalui engkau, aku diubahkan. Aku mengalami mujizat. Terima kasih. Guys, perkataan kita, sikap kita bisa menghidupkan seseorang. Amin. Dan saya mendorong kita semua untuk pakai perkataanmu menjadi berkat, membangun orang. Supaya orang mendengarnya mendapat kasih karunia. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saya ditelepon sama teman bahwa dia bilang, Kak Jim, makasih ya. Melalui perkataan-perkataanmu, aku menerima terobosan,
pemulihan keuangan. Melalui firman-firman dibagikan, ucapan-ucapan saya, perkataan-perkataan firman Tuhan yang saya ucapkan, seseorang ini mengaku dicerahkan, alami pertobatan, dan mengalami pemulihan keuangan. Puji Tuhan. Guys, melalui video ini saya mengajak kamu semua, yuk pakai perkataan kamu untuk menghidupkan orang lain. Tuhan mau pakai hidupmu, mau pakai perkataanmu untuk memberkati, menghidupkan orang lain, memberi semangat, membawa mereka dekat sama Tuhan, mereka dibangkitkan, bukan sebaliknya. Amin. Yuk berdoa untuk mulutmu. Saya mau doakan mulutmu. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, teman-teman mari taruh tanganmu di mulutmu seperti ini. Hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Mereka pegang tangan mereka untuk mulut mereka. Dalam nama Yesus aku kuduskan mulut-mulut mereka. Dalam nama Yesus sucikan mulut mereka. Dari dosa, dari kata-kata kutuk, kata-kata gosip, kata-kata yang menusuk, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menyerang. Dalam nama Yesus, dari kata-kata negatif lainnya. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, taruh perkataan firman-Mu, kuasa-Mu di mulut-mulut mereka. Supaya apapun yang mereka ucapkan adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan, yang membangun, yang memberkati, yang memberi semangat kepada orang-orang di sekitar mereka, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saya percaya video ini bisa menjadi berkat buat kamu. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa melalui perkataan-perkataan. Tuhan Yesus berkati.